tenor sampai 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dengan kita di Jangan Salah Arah di channel Ahmad Nur Hidayat. Seperti biasa kita akan membahas tentang isu-isu terhangat yang saat ini banyak dibicarakan orang ya. Dan orang pun banyak bertanya-tanya kemungkinan apa yang sedang terjadi sebetulnya dan apa yang harus dilakukan gitu ya. Dan kita akan bahas secara jernih bersama kita telah hadir narasumber tetap kita yaitu Bang Ahmad Nur Hidayat. Bang Matnur, gimana Bang? Udah siap Bang? Alhamdulillah saya sehat dan sudah siap. Bereko gimana? Sudah siap? Ya tentunya ini Bang, ini sebagaimana prediksi banyak orang ya, kita akan flashback mengenai pilkada DKI ya waktu itu, dan kita bisa lihat ada polarisasi di sana dan ini skalanya mungkin akan membesar pada pemilu 2024 nanti. Jadi topik kali ini adalah isu radikalisme naik menjelang tahun politik 2024. Benarkah? Itu yang menjadi topik pembicaraan kita kali ini. Jawas, barangkali ada video yang bisa ditampilkan untuk bisa mengawali dari pembicaraan kita hari ini. Silakan. Kepala Staf Presiden Muldoko menyebut adanya potensi meningkatnya radikalisme di tahun politik jelang pemilu serentak 2024. Informasi itu diperoleh Muldoko mengutip data Badan Nasional Penanggulangan Teroris atau BNPT mengenai tingkat radikalisme pada tahun 2020. Pada masa itu, terdapat 14% potensi radikalisme dari data BNPT. Mantan Panglima TNI ini menyebut salah satu potensi meningkatnya radikalisme diakibatkan adanya ancaman politik identitas pada pemilu maupun pilpres nanti. Ya baik, itu tadi sedikit cuplikat mengenai isu radikalisme yang diprediksi akan muncul ya menjelang Pilpres 2024. Dan ini sudah sangat tercium sebetulnya ya. Dan kalau flashback bahwa kalau kita berkaca kepada pilkada waktu itu antara Anies Baswedan dan Ahok ya, dan Anies Baswedan ini dilabeli menggunakan politik identitas ya, dan skala pilkada tersebut mungkin akan digoreng ya lebih besar lagi oleh kalangan tertentu, dan mungkin banyak kalangan memprediksi bahwa isu-isu radikalisme ini akan diangkat ya menjelang pemilu 2024. Dan banyak juga partai-partai Islam yang tergabung tentunya, dan memang sangat besar kecenderungan kaum muslimin yang memilih Anies itu ada kecenderungan seperti itu. Tapi bagaimana menurut pandangan Bang Matnur? Silakan Bang. Baik, terima kasih Bro Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Jelas Bang. Jadi kalau pemilu 2024 ini akan sama seperti pilkada DKI ya, itu saya kira saya akan buat satu prediksi di sini ya Bro Eko ya. Biasanya prediksi kita nih tepat, akurat dan benar. Jadi prediksi kita ini apa yang akan terjadi pemilu 2024 ini ya, kita prediksi bahwa ini akan sama seperti pilkada DKI Jakarta, hanya intensitas dan kuantitasnya lebih masif. Samanya dalam hal apa? Dalam hal penggunaan labeling, penggunaan stigma-stigma yang dianggap akan menguntungkan para entah itu lawan akan menguntungkan si diri kandidatnya, dan juga tentunya diharapkan akan melemahkan lawan politiknya. Ya. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi hari ini, Oktober 2022, di mana sudah muncul ya isu-isu yang sebetulnya kita masih punya masalah mengenai gagal ginjal ya, punya masalah mengenai pandemi PPKM juga belum selesai, tapi tiba-tiba muncul isu terorisme dengan adanya seorang wanita yang diduga ingin menyerang istana dengan menggunakan senpi ya. Ya, saya kira ini adalah cikal bakal ya. Mulainya
munculnya isu radikalisme, tapi nanti ujung-ujungnya adalah bagaimana isu ini digunakan sebagai komoditas politik bagi calon presiden. Nah, sebelum saya masuk elaborasi lebih dalam mengenai situasi yang aktual, saya ingin mengingatkan teman-teman semua, ya, saya Kang Eko, bahwa penggunaan radikalisme menjelang pemilu itu sudah biasa, ya, baik itu di masa pemerintahan Orde Baru ataupun di masa pemerintahan Orde Lama, reformasi ini, ya. Kita ingat misalkan bagaimana kasus bom Bali, bom 1, bom Bali 1, bom Bali 2, kemudian muncul satu pemimpin yang kelihatannya tegas, ya. Bom Bali 1, bom Bali 2 itu 2001-2002 itu munculnya Pak SBY 2004, ya. Nah, kalau kita menarik ke belakang lagi, Pak Harto itu di zaman Orde Baru menggunakan isu radikalisme itu untuk memojokkan kalangan politik Islam, terutama P3, agar suara P3 itu tidak menjadi suara yang mayoritas. Itu isunya, entah itu ada pemboman Borobudur, ya, tiba-tiba kelompok OKB, ya, itu digunakan. Dan itu banyak riset-risetnya, ya, bagaimana kalangan-kalangan tertentu dari penguasa itu menciptakan itu untuk menebar politik ketakutan, dan politik ketakutan itu akhirnya mendiskreditkan atau apa istilahnya, membuat stagnan perolehan suara partai yang dianggap pro kepada nilai-nilai agama, ya. Dalam hal ini dalam kasus Orde Baru P3, Golkar dan PDIP itu suaranya itu menggerus suara P3, ya. Dan yang sifatnya adalah nasionalis, ya. Nah, dalam konteks reformasi juga sama. Partai-partai yang cenderung membawa nilai-nilai agamanya kental, dengan munculnya isu radikalisme ini membuat suaranya itu tergerus. Dan suara-suara yang pemilih muslim taat, yang muslim damai ini akan pindah ke suara kelompok nasionalis. Jadi kita bisa bilang bahwa isu radikalisme ini di zaman Orde Baru, di zaman reformasi, itu selalu menguntungkan partai-partai politik yang sifatnya adalah nasionalis, dan bisa kita anggap merugikan partai-partai yang berbasis agama yang lebih kental, ya. Ini satu pelajaran sejarah yang menurut saya perlu kita ingat. Nah, dalam konteks yang aktual ini kan muncul sosok Anies Baswedan, ya, sosok gubernur DKI yang isu waktu dia terpilih jadi gubernur DKI, dia dianggap sebagai seorang yang membawa nilai-nilai agama yang lebih kental, ya. Dan selama kepemimpinan Anies Baswedan pun itu Pak Anies itu termasuk yang cukup berani mendekati kelompok-kelompok Muslim yang dianggap radikal. Misalkan foto bersama dengan Habib Rizik, itu kan Pak Anies itu berani sekali mengatakan dirinya seperti itu, ya. Sehingga Pak Anies Baswedan dinilai punya kedekatan khusus dengan kelompok-kelompok Muslim yang dicap fundamentalis, radikal, dan sektarian. Nah, kaitannya dengan itu, karena Pak Anies ini juga akan running di 2024, kondisi 2004 nanti diprediksi mirip seperti tahun 2017, ya, saat Pilkada DKI, di mana para kontestan politik ini akan mengangkat kembali isu politik identitas untuk menstigma kelompok-kelompok lain, terutama kelompok yang menjadi lawan politiknya, gitu. Ya, ini adalah prediksi kita nih, bisa dicatat nih, ya, pada hari Kamis, ya, 27 Oktober kita prediksi seperti itu, meskipun para pihak mengatakan akan meninggalkan politik identitas. Kandidat Anies dengan Nasdem, ya, Pak SBY juga pernah mengatakan yang sama waktu berkunjung bersilaturahmi bersama Nasdem dan PKS, ingin meninggalkan politik identitas. Tetapi kelihatannya mungkin di level elit akan bicara statement seperti itu, ya, mudah untuk mengatakannya, tetapi di level grassroots kelihatannya akan sulit. Bahkan ini sebenarnya isu politik identitas ini dinilai akan menguntungkan kelompok-kelompok nasionalis. Jadi kalau isu ini dimunculkan, jelas kalau bagi saya ini akan menguntungkan kelompok yang calon presiden yang didukung oleh partai-partai nasionalis. Sedangkan
kalau calon presiden yang didukung oleh kelompok yang Islamnya kental, ya setelah kelompok FPI, ya kelompok HTI ataupun kelompok Reuni 212, ini yang paling dirugikan dengan isu ini. Jadi saya ingin ingatkan ya, dan sebetulnya isu ini akan membuat bangsa kita ini semakin terbelah. Tapi ini sulit sekali ya, untuk kita hindari, ya karena menggunakan politik identitas ini dianggap cara berkampanye yang paling murah, baik itu dari sisi kelompok nasionalis ataupun dari kelompok Islam yang kental sendiri. Nah, sementara akibat dari penggunaan kelompok identitas ini adalah keterbelahan masyarakat yang semakin lebar, ya. Nah, politik saling menjatuhkan ini ya tidak akan terus berlangsung. Dan situasi ini akan terjadi terutama di antara para pengusung calon presidennya. Ya, kita bisa melihat bagaimana moral demokrasi bangsa ini dalam menyikapi perbedaan. Jika masih ada unsur saling menjatuhkan lawan politik menggunakan politik identitas, menurut kita ini adalah satu etika yang buruk dan betapa kekanak-kanakannya demokrasi di Indonesia, ya. Tentu saja yang diinginkan oleh kita semua sebagai publik yang berpikir jernih adalah adanya persaingan yang sehat dan saling support dalam berkontestasi memperebutkan kursi presiden. Ya, tidak boleh menggunakan cara-cara kotor untuk bersaing, apalagi menjatuhkan, apalagi membunuh karakter dari para kandidat, gitu ya. Nah, isu radikalisme adalah isu yang sangat mudah ditebak, ya, untuk digoreng, untuk disematkan kepada kaum tertentu dari kaum muslimin dan akan dibenturkan dengan kelompok nasionalis. Sehingga seolah-olah kelompok Islam itu berbenturan, kelompok Islam itu punya stigma dia adalah radikal, tidak toleran, fundamentalis, tidak nasionalis. Dan ini saya kira akan merugikan ya bagi tidak hanya kelompok Islam, tapi sebetulnya buat seluruh bangsa dan negara Indonesia, ya. Jika isu ini melekat dengan salah satu capres, ya, maka goreng-gorengan seputar ini akan kembali marak, dan ini adalah upaya yang terkesan sistematis untuk menjegal capres tersebut, ya. Upaya-upaya semacam ini harus dihentikan karena ini akan mempertajam polarisasi di masyarakat. Tolak ukur keberhasilan demokrasi itu seharusnya bukan membuat itu masyarakat terbelah, tapi membuat masyarakat itu bersatu, ya. Semua orang, tentu para politisi mempunyai tanggung jawab membuat suasana negara ini penuh dengan kedamaian, persatuan, dan tidak terpecah belah. Energi dan pikiran bangsa ini harus diarahkan kepada hal-hal yang membangun dan mempersatukan, saling merangkul bukan saling memukul. Para politisi harus mempresentasikan etika demokrasi yang baik sehingga masyarakat tidak melihat dunia politik sebagai sesuatu yang hina. Rakyat juga sudah cukup bosan sebenarnya dengan kiprah-kiprah politisi yang suka mengadu domba dan saling menjatuhkan, yang menggunakan money politik dan cara-cara buruk lainnya untuk mencapai politiknya. Saya kira itu statement kita pertama di sesi ini, ya. Mungkin kita akan diskusi di topik di sesi berikutnya, ya, Bro Eko. Ya. Diharapkan ya memang ini bisa didengar ya bahwa masyarakat itu sudah cerdas, ya. Dan saya membaca juga sebuah artikel tentang bagaimana sikap Din Samsudin, ya, yang tersenyum begitu, ya, dengan statement yang sesuai dengan video pembuka tadi, ya, bahwa ini isu radikalisme ini akan digoreng kembali gitu. Dan tujuannya apa, ya, masyarakat sudah paham sebetulnya begitu. Jadi hanya bisa tersenyum begitu. Dan diharapkan ini tidak dilakukan ya merugikan negara dengan terpolarisasinya masyarakat, dan ini cenderung kita akan semakin melihat bahwa ini apa yang terjadi adalah perebutan dengan motivasi haus kekuasaan gitu, bukan untuk kesejahteraan rakyat. Kalau dilakukan dengan cara-cara begini, saya kira ya negara itu harus merangkul ya siapapun itu, kalangan manapun itu, sehingga bisa membawa kepada visi yang sama begitu terhadap bangsa negara. Saya kira membenturkan antara nasionalis dengan Islamis itu sesuatu hal yang kesalahan besar, ya, karena kalau berpikir Islamis itu tidak nasionalis itu, ya itu sebuah hal yang konyol juga, karena negara ini dibangun karena semangat orang-orang para ulama diantaranya begitu. Ya, ada statement terakhir, Bang? Ya, saya kira statement terakhir saya adalah marilah kita membangun demokrasi Indonesia ini jauh lebih dewasa, ya.
Kita ini udah 25 tahun mengalami demokrasi. Harusnya kita sudah menjadi pria yang dewasa, pemuda yang dewasa begitu ya. Yang sehingga menggunakan cara-cara yang beradab. Ya, perbedaan itu tidak boleh membuat kita terpecah belah. Perbedaan untuk bagaimana membangun bangsa, bagaimana memajukan bangsa, ini kan bagus. Bandingkan dulu zaman Orde Baru, kita tidak punya cara-cara lain untuk membangun bangsa. Seolah-olah cuma satu cara, yaitu caranya Orde Baru yang berkuasa 32 tahun. Nah, kita ini pengen seluruh anak bangsa di negeri ini memberikan pikiran terbaiknya untuk membangun bangsa Indonesia. Dan itu adalah cara beradu ide, beradu narasi. Ya, bukan beradu identitas. Saya adalah suku A, saya adalah agama A, ya, saya adalah yang mayoritas, saya adalah yang paling hebat. Itu nggak perlu kalau menurut saya. Dan ini kita harus mengajak kepada seluruh anak bangsa, marilah kita berdebatnya dalam hal narasi, ya, bukan berdebat dalam hal identitas. Identitas itu given. Ya, kita tidak mau dilahirkan sebagai seorang A, seorang B, itu semua sudah ditentukan, itu udah given. Ya, yang kita perlu tingkatkan adalah ya ketika kita bersuku, berbangsa-bangsa, ya kita saling bersilaturahmi, saling memperkenalkan diri sehingga orang mengenal siapa diri kita ya. Untuk saling berkenalan, bertaruh. Bukankah Tuhan menciptakan kita semua bersuku bangsa, berbeda bahasa, berbeda warna kulit, itu untuk saling mengenal kan? Maka karena itu marilah kita membangun upaya saling mengenal ini dengan suasana yang damai, ya, menghormati semua orang, sehingga setiap orang dinilai bukan dari warna kulitnya ataupun identitasnya, tetapi orang itu dinilai dari apa yang disampaikannya dan apa yang dilakukannya. Nah, saya kira kita mudah-mudahan demokrasi kita mengarah ke arah situ, ke arah yang lebih baik. Demikian, Bro Eko. Ya, baik, terima kasih Bang Mantur atas pencerahannya. Pemirsa, demikian tadi bahasan kita tentang isu radikalisme yang akan semakin menguat menjelang pemilu 2024. Semoga hal yang tidak diinginkan tidak terjadi ya. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat dan simak terus segmen Jangan Salah Arah yang tayang setiap harinya. Sampai jumpa kembali di episode yang akan datang. Terima kasih Bang Nur. Sampai jumpa kembali di waktu yang akan datang. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.